Halo semua, lu balik lagi di Question Answer The Warrior Project episode 30. Masih bersama gua dan Boy dan Andre. Oke, hari ini kita masih ditemani oleh youth pastor kita, Pastor Stephen Erastus. Kayaknya nggak usah kenalin mulu deh. Tiap minggu gua nggak sih, lo bosan nggak sih? Ya kan, siapa tahu ada penonton baru kok. Siapa tahu ada viewer baru nggak kenal siapa Koko. Gue juga bingung kenapa tadi dikenalin. Kenalin mulu kayaknya bosan. Masih banyak yang baru menonton kita. Iya, benar. Youth pastor kita gitu. Gak kalah Mungkin sama ini kita. karena abis COVID juga jadi bingung kali ngomong apa ya. Gua gini Baru comeback kali. takut gua. Baru negatif, lama negatif nih. Skip 2 episode doang ya. Oke kok. Ini gue udah skip 2 episode tapi pertanyaan masih tetap ada banyak terus ya. Sedap. Karena kan tahu ya narasumbernya kompeten gitu kan. Kok langsung aja pertanyaan pertama. Kok mau banget sharing permasalahanku. Udah minta tolong gereja tetap nggak ada solusi. Ini nggak terlalu detail permintaan gereja. Minta tolongnya tuh apa tapi mungkin yang berkaitan sama administrasi atau apa nih Andre? Gue juga ini pertanyaan kurang jelas. Begitu dong pertanyaannya. Iya, pertanyaan gitu doang nih. Itu mah nggak nanya. Curhat ya? Curhat itu mah. Tapi mungkin minta tolong gereja dalam hal soal didoain Oh gitu. sakit, Iya. jodoh gitu. Kalau gitu sebenarnya mereka bisa atau dia ini bisa ngontek ke home care ya Andre ya. Apa Instagramnya deh Warrior? @thewarrior.project. Di situ ada link ya? Apa nomor Atau di bio DM ya? aja ke situ. DM. Oh bisa DM di situ aja. Jadi kamu bisa DM di situ, nanti akan dibalas. Nanti kita akan arahkan kepada orang yang bisa ke tempat kamu bisa konseling, betul nggak? Iya. Atau butuh didoain, apapun itu kita bisa. Berarti langsung langsung dijalanin ya? Langsung ada adminnya gitu kan? Langsung ada adminnya. Oke, berarti pertanyaan pertama begitu doang ya. sorry guys. Sebenarnya Ini siapa sih kalau ada gue pengen DM orangnya dah. sebenarnya juga lu salah baca. Kan ini jelas nggak ada nomornya, mesti dibawa lagi nih. Hah? Tuh, kan ada nomor 30. Beda, Gak apa-apa, karena tadi ada informasi yang penting juga. Enggak yang kebetulan. Maklumin ya guys. Maklum. Comeback baru sembuh. Comeback habis COVID ya. Biasanya kalau habis Oke. agak-agak hang dikit ya. Maaf. Nomor 30. Oke, Boy. Nah, sekarang nih. Tapi udah nggak bilang kok, udah nggak bilang. Oke, batuk doang. Gua sekarang bilang. Oke, kalau misalnya kita punya keinginan dan memiliki planning tertentu, karena memang kita tahu hal tersebut akan membawa dampak yang baik bagi diri sendiri dan orang lain, bukan karena terlihat menarik, supaya terlihat wah. Apakah ini termasuk dalam keinginan daging kok? Ntar kok. Kalau iya, lalu anak Tuhan nggak bisa berkembang dong. Aku agak susah membedakan karena menurut aku anak Tuhan harus punya kualitas di atas rata-rata, baik dalam attitude ataupun prestasi, supaya bisa menjadi teladan bagi orang lain. Oke. Jangankan ngomongin tentang orang yang beragama Kristen ya. Iya. Setiap manusia itu naturnya itu memang harus berkembang. Oke. Secara natur tuh memang kita tuh harus berkembang. Kan waktu penciptaan kan Tuhan bilang beranak cucu itu berkembang secara jumlah. Iya. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Bagaimana menaklukkan bumi? Itu pun juga PR sendiri. Iya. Lu ngurusin pohon aja detailnya minta ampun. Iya betul. Ada klorofil lah, ada akar, ada batangnya. Itu pun bisa ada cangkok, segala macam. Itu pun dalam banget gitu loh. Itu baru namanya pohon gitu loh. Nah karena itu manusia itu memang natur itu memang harus berkembang. Harus berkembang. Karena itu bener yang dibahas tadi apa anak Tuhan itu memang harus berkembang. Setuju. Justru orang yang tidak berkembang tuh berarti dia mendinai atau dia menolak dirinya sebagai seorang manusia utuh. Oke. Dia menolak diri sebagai seorang manusia utuh. Apalagi anak Allah harus berkembang, sukses harus. Iya. Kaya, kalau diberkati Tuhan bisa jadi kaya dan bantu orang lain, why not? Iya. Kenapa enggak? Lanjut aja. Cuman yang jadi masalah adalah begini. Kita harus sukses bener, berkembang yes. Cuman berkembang seperti apa, sukses seperti apa. Iya. Tetap harus sukses intinya, tetapi sukses dengan kondisi hati yang benar. Sikap hati yang benar. Iya. Nah, sikap hati yang benar ini kan harus berjalan sama Tuhan karena Tuhan yang memproses. Hanya Tuhan yang bisa memproses sikap hati kita untuk jadi semakin kudus. Jadi satu sisi sebagai seorang manusia kita mengembangkan diri, kita improve diri kita meng-upgrade diri kita. Tapi secara batin
Iya. kita libatkan Tuhan juga. Karena itu harus berjalan bersama Tuhan. Berkembang secara rohani dan jasmani. Gitu. Jadi jalan bareng-bareng. Nah, Nah. bentar. Oh iya, ngotot. Jadi ngotot ya. Ini tadi memiliki planning tertentu kok. Iya. Nah, Oh, tadi planning kata-kata tertentu. itu planning tertentu. Sama ini dia bedain keinginan biar nggak terlihat menarik atau wah, sama keinginan yang benar itu Dari gimana? Tuhan. Iya kan gitu. Karena takutnya dia punya keinginan buat mencapai satu level yang tinggi, tapi sebenarnya itu gue cuma pengen wah aja sih gitu. Agak berat. Agak berat Bedain gitu ya? buat membedakan. Karena nurani dia yang paling tahu. Hati dia yang paling tahu. Nah, Tuhan itu mengenal kita lebih dari kita sendiri. Iya. Dia tahu kedalaman hati kita lebih dari diri kita. Nah, kita nggak bisa bilang, ini buat gue wah, ini enggak. Belum tentu. Iya. Kalau lo nggak wah, kenapa lo cari? Iya. Pasti ada something, ada kelebihan dari hal itu untuk lo mengejar hal itu. Apapun itu alasannya. Nah, untuk bisa meluruskan hal ini, di sini Tuhan yang bisa memproses, nggak bisa enggak. Iya. Nah, misalnya tadi dia bilang ada hal yang mau dituju. Iya. Misalnya mau jadi seorang A, seorang B. Ya nggak apa-apa, jalan dulu aja. At the end kalau misalnya kita berjalan bersama Tuhan, Tuhan bisa mengarahkan kita kok. Iya, Di perjalanan, kamu kesini dikit ya. Misalnya, oke jadi dokter apa? Oke jadi dokter, ntar akan menjadi dokter seperti apa? Itu kan harus diarahkan terus. Gitu loh. Jadi nggak apa-apa, jalanin aja hidupnya baik-baik. Gak usah pusingin hal itu. Iya, iya. Jalanin bersama dengan Tuhan, ntar Tuhan arahkan. That's it. Hidup tuh simple kok. Jangan jadi ribet gitu loh. Iya. Yang bikin ribet adalah keinginan dan target kita. Tapi once kita nggak punya keinginan, nggak punya target, hidup kita menjadi lebih simple. Oke. Tapi mungkin ngelihat ada orang yang bertanya ini berarti dia emang benar-benar serius. Maksudnya Betul, memperkarakan setuju, segala setuju. hal gitu kan. Bagus. Hal-hal Itu kecil. kalau orang nggak serius dia nggak mungkin nanya begini. Dia kan cuek aja sih. Dia kan jalanin aja udah. Yang penting kan orang ngelihat sukses pasti anak Tuhan diberkati gitu-gitu loh. Iya, betul. Hal-hal yang kayak gitu. Oke, thank you, Ustaz. Silakan. Oh, udah. Oke, lanjut. Ya guys, saya terkesima dengan Boy. Terkasih dengan Boy ya? Efek COVID sebenarnya itu latihan public speaking sih. Oh, gitu. Kalau karantina sih. Oh iya, Di iya, kaca oke. gitu dia ngomong sendirian. Kan keluar gila. Ngomong sendirian terus. 5 hari kok. Gitu, lama loh. Iya, iya. Kenapa kok kalau saya melakukan dosa itu stres gitu? Contohnya saya melihat YouTube. Datang sendiri gambar-gambar atau video-video yang nggak bener gitu. Terus pikiran saya jadi terekam ya kan. Bagaimana apa yang saya lakukan itu nggak mendistract saya gitu kan dari inputan sosial media dan lain sebagainya. Bagaimana supaya itu nggak mendistract fokus saya gitu. Nggak bisa. Otak kita itu hebat banget. Otak kita tuh hebat banget. Tuhan menciptakannya dengan sangat amat luar biasa. Jadi sebenarnya apapun yang masuk ke dalam pikiran kita, sebenarnya tuh nggak hilang begitu aja. Itu tersimpan dalam otak bawah sadar. Sebenarnya nggak hilang. Dan kita punya memori otak tuh sangat amat besar. Gue lupa sih dulu gue pernah khotbahin hal ini juga. Iya. Itu bener-bener udah di atasnya gigabyte, di atas terabyte, di atasnya lagi gitu loh. Nah, karena itu apa yang masuk sebenarnya nggak hilang, tapi terekam di dalam bawah sadar. Dan anytime itu bisa muncul. Apalagi something yang banyak lu masukin, itu kerekam banyak banget di alam bawah sadar. Karena itu bagaimana cara supaya nggak terdistract? Ya lu jangan mendistract diri lu dengan hal-hal yang bisa mendistract lu gitu, gimana bahasanya? Oh, jangan cari triggernya ya gitu ya. Iya, lu tau nih ya, nonton, let's say buka TikTok deh, buka Iya. Instagram. Ada aja kan waktu kita search, ada aja foto-foto yang kayak gimana begitu. Iya. Itu lu begitu ngeliat sekali, itu terekam. Iya. Dan biasanya juga kalau kita udah sering lihat kan algoritmanya bakal gitu ngasih. Iya, apalagi lu buka TikTok, Iya. FYP lu kan muncul, dan lu liatnya lebih dari, nggak tau, gua nggak tau algoritma sekarang ya, Iya. mungkin 15 detik, 30 detik ya, lu tontonin terus. Akan dia kan nyari yang sama kan muncul lagi. Iya, iya. Jadi yang ngulang tuh bukan cuma otak lu, tapi sosial media pun dengan algoritmanya juga ngulang sendiri. Jadi Iya. semakin ngulang Makin terus. dikasih terus makin terekam terus. Iya, makin terekam. Hancur banget gak sih? Itu hancur banget. Jadi buat yang nanya ini, mendingan dia cut aja dari segala macam deh. Nggak gampang, tapi nggak bisa nggak. Kalau nggak, berat loh. Kecuali pekerjaannya sebagai sosial media spesialis, konten kreator, beda cerita, dia butuh konten. Betul. Tapi kalau memang dia buka cuma sekedar ngisi waktu luang, hati-hati deh mendingan. Mendingan hati-hati. Gue nggak bilang juga jangan sama sekali. Ntar takutnya jadi, wah berarti gue gimana dong kapan? Ntar gue kalau gue bosan jadi makin panjang kan, misalnya kan. Iya. Lo hati-hati aja. Atau Once ada yang lewat, lu skip cepet-cepetnya. Atau mungkin lu jadwalin aja kali ya, kayak kalau gue waktu luang ini gue nonton inilah, nonton Truth ID nonton apa hal yang membangun sesuai dengan
bidang dia gitu kan. Sebenarnya itu bisa juga, tetapi kayaknya anak zaman sekarang jarang yang mau menjadwal dirinya, kayaknya ya. Kayaknya anak zaman sekarang tuh nggak suka terkotak Enggak, gitu loh. maksud gua lu setting gitu. Kalau misalnya ini gua lagi lenggah nih, lagi kosong nih, gua Iya. bisa kesempatan buat buka sosmed. Gua udah rancang kayak gua bakal buka YouTube ini aja, gua bakal buka kayak gitu-gitu nggak sih? Kayak Misalnya mungkin gitu ya, gue better. buka sosial media itu biasanya malam. Kenapa tuh? Malam. Pas mau tidur aja. Pas mau tidur udah kelar semuanya, baru mau tidur di kasur nih, baru buka. Bentaran udah tidur. Nah biasanya gue ngasih space gue di situ. Jam berapa? Malam banget lah gitu. Enggak, tergantung sengantuknya aja pas mau tidur baru buka bentaran tidur. Jadi buat teman-teman yang mau DM ke Evan jam malam ya. Ya Biar dibalas. pagi ya. Gue balasnya malam. Malam Kalau berikutnya, dia malam berikutnya. Justru malam lagi buka lihat, lagi lihat IG. Iya bener ya, justru malam. Iya, makanya gue bilang tadi kan malam ya kan. Tadi lu bilangnya jangan malam. Maksudnya Iya dia bilang jangan malam. Lu bilang jangan malam. enggak malam. Oh ya udah, oke. Yang Covid gua balusin. Iya. Anytime DM gue boleh, gue pasti tapi balasnya gue nggak akan langsung. Iya. Apalagi cerita panjang, kemarin baru ada yang tuh yang DM panjang banget ceritanya. Oh iya. Masa? Bisa sampai panjang-panjang udah gitu banyak lagi kan chatnya yang ngumpul-ngumpul gitu. Wah bacanya, nah itu gue balasnya agak panjang. Karena gue nggak mungkin baca di jalan, bahaya. Oh iya. Oh iya. Biasanya gue lagi nyupir, bentar ya gue taruh lagi handphone gue. Iya, nanti send kirim lu. Saya kiri. Apa sih? Apa sih gue? Udah lanjut lah. Makin nggak nyambung deh kayaknya. Enggak, tapi itu kan berarti banyak dong ya yang lu DM lu banyak dan Nggak itu lu Tiap hari biasa ada. Iya dong. Tiap hari Masih ada. nggak ada. Itu lu bener-bener siap sedia untuk Gue bacain. balesin. Masa? Gue balesin, asli gue balesin. Asik. Nggak capek, nggak ngeluh lu. Wah, banget nih. Waduh. Gimana sih? Ngeluh gua nih capek gua. Banyak banget. Kok asik sih? Dre balas Dre gitu. Enggak. Biasanya gue balesin. Pasti gue balesin, nggak biasa. Oh gitu. Cuman makin panjang ya gue butuh waktu lah gitu loh. Itu bener-bener sendiri yang baca ini gitu ya. Iyalah, gue sendiri. Kenapa? Lu tertarik ya mau baca? Enggak. Berarti nggak cuma Balasnya kan sah juga nggak dong. cuma yang di Warrior di Q&A di sini doang ya. Koko juga maksudnya yang nanya Koko juga dari DM juga banyak. Iya banyak. Biasanya di request chat kan kalau Iya, di request chat. request dulu banyak. Wah. Iya. Tapi sekarang mereka follow dulu baru chat ya itu nggak apa-apa juga sih. Sampai gue mindahin kan Instagram ada yang primary. ada yang primary, ada yang General. general. Iya. Gue mindahin dulu Iya, ke iya. primary ya. Iya benar. Iya supaya berarti di primary berarti belum gue balas. Iya, Tapi gue iya. geser-geser sendiri. Gitu. Iya. Luar biasa lah kok Evan. Iya, iya tester kita. Apa sih? Apa sih? Lanjut. Lanjut kok. Kita kan dalam proses hidup ya, dalam proses berjalan sama Tuhan tuh kita jatuh bangun. Tapi kalau ada satu masa kita udah jatuh bangun berulang kali sampai ada satu titik di mana kita udah ngerasa capek dan kayak nggak peduli lagi mau bangun lagi udahlah gitu. Karena takut nanti jatuh lagi gitu. Ini kayak seperti ditanyain deh yang Ya, agak udah. serupa ya. Yang Udah. agak serupa Iya, ya. agak Di serupa. Warrior juga Sama di pernah. Warrior. Ya gimana ya? Dia harus mencapai suatu titik di mana kesucian itu menjadi sebuah kesenangan. Bukan sebagai sebuah kelelahan. Oh iya. Sampai satu titik tuh kalau kita hidup bener ya hari ini gue bisa bener nih. Jadi ada sukacita ketika kita hidup kudus. Nah itu harus dicapai ketika kita jaga diri kita bener kan. Jaga diri. Sampai ke titik itu kita jadi nggak mau bikin dosa. Kenapa? Karena kita nggak mau kehilangan sukacita. Oh. Karena damai sejahtera itu rasanya nggak bisa digantikan oleh apapun. Damai sejahtera karena kita hidup berjuang untuk kudus tuh menyenangkan banget. Lega gitu loh, nggak ada beban dan kita happy karena kita tahu Bapak senang kalau kita hidup bener gitu loh. Iya. Nah, harusnya berjuang sampai titik itu sampai bukan menjadi sebuah kelelahan, tapi kita menjadi sebuah kesenangan. Mencari sebuah kesenangan dengan berjuang untuk hidup kudus. Nah, itu quotes yang bagus nih Indra nih. Nah, sampai titik itu Nanti memang butuh waktu. buat thumbnail nanti. Ya betul, betul buat thumbnail. Buat Instagram gue ya. TikTok ya. Tapi kan kalau dia jatuh tuh kan dia ngedown nih. Ini makanya ini kan dia ngedown kan jatuh jadi sampai putus asa. Itu gimana ya kalau supaya dia bangkit lah. Seenggaknya nggak nyampe terpuruk aman, nggak nyampe dia putus asa sampai gue kayaknya nggak mau lagi kan capek apalagi itu. ya, bensinnya apalagi gitu kali ya. Bensin buat bangunnya lagi. Buat bakar Ini kesuciannya. ini bagus nih. Butuh bensin, dukungan. Dan dukungan ini Tuhan pun pasti memberikan banyak hal. Roh Kudus, ada sosial media,
ada komunitas. Ini gue nggak tahu anak dari warrior atau non warrior ya, gue nggak tahu ya. Rehoboth ataupun non Rehoboth. Tapi kalaupun dia punya gereja sendiri, bergaul dengan komunitas itu. Sampai dia menemukan teman-teman yang mendukung dia. Biasanya begini-begini kurang dukungan. Introvert, tertutup, down sendirian, jatuh sendirian, mau cerita sama orang malu. Biasanya pengalaman gue yang begini-begini begitu. Jadi dia mesti temuin teman ataupun tadi kan bisa chat DM ini ya. DM ke warrior, jadi bisa ada teman konseling, jadi ada yang menyemangati dia. Lalu bisa gabung home juga di IG Warrior Project itulah. Oh iya, bisa. Udah lengkap lah infonya di sana. Untuk jadi komunitas yang tadi ya, orang-orang bisa jadi support system. Iya. Oh iya. Aduh, ini boleh burnout nih, ini boleh burnout. Jangan sampai kalian burnout. Jangan jadi, iya. Pokoknya jadiin kesucian itu kesenangan gitu ya, sehingga kita selalu nagih untuk hidup kudus gitu. Dan pelongnya hati. Ketika kita nggak jatuh, jaga diri dari pagi nih sampai siang. Iya nih, iya bener sih. Itu pelong loh. Tapi kalau jatuh di emosi lah, di mana bisa. Kehilangan damai sejahtera gitu. Bikin ABCD gitu. Nah, nanti harus hati-hati. Bensinnya masih apa? Pertamina? Shell dong, Shell. Boleh Shell juga boleh, agak mahal Shell. Ini belum masuk built-in dan disebutin ya. Salah dong. Oke, ini dari IG The Warrior Project kok. Bersebut namanya boleh nggak kok? Boleh kali ya. Tergantung pertanyaan nih, kalau sensitif jangan. Enggak. Oh, ini karena beberapa hari lalu dari The Warrior Project bikin Q&A ya. Dari @Fernanda Friska. Cara untuk bertahan di lingkungan kerja yang toksik gimana ya kok? Agar tetap menjadi berkat untuk mereka. Nggak usah gaul. Nggak usah gaul sama orang-orang yang memang toksik. Tetapi kan nggak bisa dipungkirin ada juga senggolan-senggolan urusan pekerjaan. Jalanin pekerjaan lu dengan profesional. Tapi kalau gaul makan siang, kalau misalkan bener-bener toksik banget ya, kan gue nggak tahu seberapa toksik nih. Ya jangan. Kalau lu mau jaga diri lu bener nih, nggak usah. Nggak ada option lain. Nggak bisa lu bergaul sama orang yang salah, dan di satu sisi lu mau bener. Berat, serius. Nggak bisa, jangan. Mendingan dia batasin pergaulan dia, ya agak-agak ansos dalam urusan pergaulan, tapi nggak ansos dalam urusan profesionalitas kerja. Tetap tanggung jawab. Bergaul dengan baik sama orang lain. Jadi orang yang suka menolong, tapi nggak usah bergaul erat. Jadi orang nyari lu karena urusan pekerjaan dan minta tolong, tapi bukan nyari lu karena lu bisa diajak ngobrol rusak. Beda orang nyari kita karena, wah ini kalau kita ngomongin ini ajak dia nih seru nih. Beda kalau aku nyari dia karena urusan bla bla bla, ada urusan tertentu kerjaan ataupun let's say minta tolong lah, masih nggak masalah. Gitu. Jadi memang harus dipilih-pilih juga ya, maksudnya untuk ketemunya, alasan buat ketemunya, maksudnya buat nongkrongnya. Harus dipilih. Oke kok, lanjut. Ini dari @putri_enka sama anak home gue nih. Im Junita, dua-duanya nih om. Dua-duanya anak home gue. Jadi dua orang ini kurang lebih Om gue. Temen home. Domba gue. Aduh, salah ngomong nih. Sahabat home gue. Itu bener kan ya? Anak untung nih nggak ngomong budak gue. Waduh, kurang ajar. Sensor itu langsung. Jadi udah mulai kelihatan ya, Ada lampunya ya. Aduh, salah gue. Nggak jadi skip lo pertanyaan ini. Nanggung ini dong. Ya. Orang kan pengen dijawab. Iya benar, kan bercanda. Dari Putrenka, bagaimana saya bisa muliakan Tuhan lewat aktivitas saya di kampus atau kuliah? Mungkin kurang lebih sama kali ya. Sama yang Im Junita atau I'm Junita ini harusnya. Gimana caranya supaya benar-benar fokus menyenangkan Tuhan di tengah aktivitas kita di kampus atau kuliah? Lakukan segala macam tindakan ataupun aktivitas yang memiliki dampak kekal. Untuk dimuliakan, kan kekal ada dua ya, dimuliakan ataupun dibinasakan, kata dua itu kan ya. Lakukan yang berdampak kekal untuk kita dimuliakan bersama dengan Tuhan. Anything, ya belajar kan, pasti kan kampus kan pasti ada belajar. Makan siang pasti biar kita hidup sehat dan kita bisa bertumbuh terus semakin dewasa. Gaul sama teman-teman yang baik, itu aja. Kalau misalkan gini, lagi waktu luang dengerin rekaman, dengerin khotbah yang baik, dengerin Q&A Warrior Project, ya kan? Betul. Yang udah sampai 30 episode ini ya? Betul, 30. By the way, jangan lupa klik and subscribe. Like loh, yang penting like loh. Like itu penting, Dan di-share pastinya, ya kan? Iya, harus banget kudu di-share. Oke. Jadi memang isi dengan kegiatan yang berdampak kekal. Itu aja. Jadi apa tuh weapon?
Gue nggak tahu kegiatan lu macam-macam nih. Iya. Gue nggak tahu. Jadi lu lakukan semua dengan baik aja. Dan lu tahu ini dampaknya apa ya, dampaknya apa. Lu mesti bisa membedakan. Iya. Dan once lu bisa membedakan, bakal lebih simpel deh, bakal lebih enak hidup kita. Nggak ribet jadinya. Gitu. Harus bisa beda. Gue kadang-kadang kalau mau milih sesuatu yang bener-bener ini gue harus lakuin dan ini berhubungan dengan kerohanian itu kadang-kadang suka suka merasa aduh apa nanti dulu aja kali gitu ya, apa enak nggak sih milih ini gitu. Lu pernah ngerasa gitu nggak sih? Enak nggak sih kalau gue milih kayak ini doang gitu? Misalnya malam mau saat teduh. Iya, nah itu kan kadang-kadang nggak terlalu enak lah gitu dibanding ya scroll media sosial atau nonton YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi gue Ya. kayak ngerasa aduh kehilangan yang ini nih. Worth it nggak ya kalau gue milih saat teduh misalnya tadi kalau malam gitu? Kalau milih saat teduh lebih menyenangkan daripada nonton buat semua orang ya. Ini konteksnya semua orang di dunia ya. Ya surga rame. Iya sih. Iya. Surga rame. Bukan berarti juga surga bakal sepi juga. Gue nggak bilang gitu juga ya. Iya. Tetapi perjuangan lo apa? Iya. Kan untuk bisa dimuliakan harus ada perjuangan. Iya. Ya perjuangannya apa? Ya itu. Bukan ke gereja, tapi ketika di kampus nih kayak tadi nanya ini nih. Dia jaga diri tetap benar, tetap kudus, itu perjuangannya. Sama kita di rumah, satu dulu atau nonton Netflix nih ada lagi live film bagus nih gitu ya. Ayo pilih salah satu yang mendatangkan pendewasaan rohani. Iya bener juga sih. Kayak jemaat mula-mula aja kayaknya kehilangan itu lebih parah ya. Kalau gue cuman kehilangan kesenangan masa nggak bersedia. Iya, karena lu kehilangan kesempatan buka sosial media cuma bentaran. Iya, nggak rugi-rugi amat lah kalau gue juga nggak buka kan. Setengah jam bisa sejam. Habis itu lu bisa buka sebelum tidur. Iya, betul. Iya. Selesai kok gitu doang. Oke. Nggak lama sebenarnya. Daging kita seakan-akan mendesak kita untuk buru-buru. Seakan-akan 30 menit lama banget gitu ya. Iya. Terus mendingan gue buka sekarang deh. Iya. Enggak bisa setengah jam lagi, bedanya apa sih? Beda setengah jam doang kok. Iya. Gitu. Itu perangkap setan sih. Wah. Ya udah. Oke. Udah habis ya? Udah habis ya? Udah habis. Joko. Ini pertanyaan terakhir tadi udah dijawab dengan baik dan Iya. seperti biasa pertanyaan-pertanyaannya ini memberkati banget ya. Harusnya buat penonton, buat warrior semua. Kenapa lu diem, Bre? Lu kenapa diem? Gua nunggu lu, Bre. Biasa kita udah tahu opening siapa. Oke. Gue lagi enak dengerin lu. Gue bingung kayak berwibawa banget hari ini gitu. Gue jadi dengerin dia gitu loh. Iya. Gue ngapain ngomong ini? Gua nunggu lu udah diem. Ya pokoknya pertanyaannya bagus-bagus banget dan mudah-mudahan jawaban kita sampaikan ini memberkati dan menjawab mereka dan memberikan jawaban buat teman-teman yang mungkin nggak nanya tapi mereka pun Iya. mengalami hal yang sama. Iya, betul. Gitu ya. Relate lah buat lo semua. Oke, terus saksiin kita terus. Aduh, saksiin tua banget bahasanya. Terus pantangin. Pantangin. Ya udah. Condet banget. Terus liatin. Terus liatin. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Iya, ketemu di episode 31 di hari Sabtu depannya. Oke. Sampai ketemu semuanya. Bye-bye. Bye-bye.